tindakan tersebut dilakukan pada korban atau pasien yang mengalami henti nafas dan henti jantung ya. Jadi yang pertama kali kita lakukan ketika kita menemukan pasien yang henti nafas dan henti jantung itu adalah mengamankan posisi pasien ya atau korban. Jadi kalau misalkan kita berada di rumah sakit itu kita menggunakan handscoon ya, kemudian aman dari apalagi namanya tempat tidur juga ya, karena untuk melakukan resusitasi jantung paru itu harus berada di dasar yang kuat ya, jadi bukan di kasur. Kemudian kalau misalkan kita berada di luar rumah sakit atau di jalanan atau di tempat yang kurang aman, keramaian, itu kita amankan dulu korban. Misalkan di tengah jalan kita kasih minggir dulu supaya kalau ada kendaraan yang lewat aman bagi penolong dan aman bagi korban ya. Nah setelah aman kemudian kita memanggil bantuan ya. Bantuannya itu kalau misalkan di rumah sakit itu bisa memanggil dari ruangan lain ya. Kemudian kalau misalkan kita berada di luar minta bantuan kepada orang, kemudian suruh menelpon 119 ya untuk gawat darurat ya. Jadi setelah memanggil pertolongan ya, itu kita cek korban ya, bisa kita memberikan rangsangan nyeri ya, apakah cubitan pada dada atau pukulan di bagian bahu. Ini sangat aman ya. Misalkan seperti ini, Pak, apakah Bapak baik-baik saja, Pak? Nah, kalau misalkan tidak ada respon ya, kemudian kita lakukan look, listen, feel. Caranya itu kita tengadahkan ya, kita buka saluran nafas atau jalan nafasnya ya, seperti ini menggunakan teknik haptil. Kemudian kita look, listen, feel. Kita melihat apakah ada perkembangan kembang kepisnya dada. Kemudian dengarkan hembusan dan rasakan ya hembusan. Sembari itu kita juga ngecek nadi karotis yang ada pada korban. Kemudian tidak ada respon ya, kita lakukan kompresi ya. Nah, RJP ini dilakukan kompresi itu sebanyak 30 kali ya, 30 kali. Kemudian ventilasinya itu 2 kali ya. Nah, kita lakukan ini selama 2 menit ya, 2 menit atau kurang lebih 5 siklus ya. 5 siklus, satu siklusnya itu kompresi 30 kali, kemudian ventilasi 2 kali ya. Jadi ventilasi di sini kalau kita misalkan di rumah sakit itu ada alat ya, kita menggunakan ambu bag ya. Nah, kemudian untuk manual itu kita bisa memberikan bantuan nafas itu melalui mulut. Jadi mulut ke mulut atau mulut ke hidung ya, seperti itu. Jadi caranya ya, ingat sebelum kita melakukan RJP itu kita harus informan konsent juga kepada keluarga ya. Kalau kita berada di rumah sakit, kita harus informan konsent kepada keluarga supaya keluarga juga tahu tindakan apa yang kita berikan kepada pasien, seperti itu. Jadi posisi untuk kita melakukan kompresi ya, itu raba tulang iga paling bawah, kemudian dengan menggunakan jari tengah ya, kemudian tarik ke atas sampai prosesus sepodeus, kemudian letakkan
telapak tangan boleh yang kanan atau yang kiri, tergantung yang mana yang lebih kuat ya, yang mana dominan kekuatannya. Kemudian posisi penolong itu berada pada sebelah kanan pasien ya atau korban. Kemudian kaki sejajar dengan bahu ya, seperti ini. Nah, kita berikan kompresi, jadi kekuatan itu bertumpu pada bahu, bukan lengan ya, bukan lengan. Oke, kita lakukan. Ini posisi kepala itu menengadah ya, atau ekstensi. Jalan nafasnya terbuka. Nah, sekarang seperti ini. Kita lakukan kompresi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 10, 1, 2, 3, 4, 15, 1, 3, 4, 20, 1, 2, 3, 4, 25, 3, 4, 30. Kemudian diberikan ventilasi sebanyak 2 kali. Seperti itu ya. Kemudian lanjut kembali. 2, 3, 4, 10, 1, 2, 4, 2, 3, 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 4, 30. Kemudian ventilasi lagi 2. Nah, ini kita memberikan bantuan ventilasi dengan menggunakan alat ya. Jadi saya juga akan memberikan contoh bagaimana cara memberikan bantuan nafas melalui mulut ke mulut ya. Jadi caranya itu bagian kepala tetap berada seperti ini ya, ekstensi ya, ekstensi. Kemudian kita buka mulutnya, kemudian kita tutup bagian hidung dan diberikan bantuan nafas seperti ini. Caranya ya. Nah, setelah kita berikan pijat jantung dan ventilasi selama 5 siklus, kemudian kita evaluasi ya, evaluasi apakah ada respon atau tidak pada pasien seperti ini. Kita look, listen, feel ya, look, listen, feel. Kita lihat apakah ada kembang kempisnya bagian dada, kemudian dengarkan hembusan dan rasakan kemudian nadi. Nah, kalau misalkan pasiennya ada respon, bisa berhenti ya, berhenti. Kemudian posisi miring ya, reposition ya. Jadi pasiennya dimiringkan ke kanan ya, ke kanan seperti ini. Bantuan datang itu. Nah, bagaimana kalau misalkan sudah 5 siklus tapi pasiennya belum ada respon ya? Tetap kita lanjut lagi dengan melakukan RJP dan memberikan bantuan nafas itu ya. Nah, selanjutnya kalau misalkan kita melakukan RJP belum ada respon tapi ada bantuan ambulans datang atau tim medis datang, bagaimana? Nah, kita juga bisa berhenti di situ ya. Kemudian kalau misalkan penolong sudah capek ya, penolong sudah capek, kelelahan, kemudian korban